warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Sabrina Pasyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Dalam semiotika, sebuah tanda tidak hanya mencakup simbol-simbol seperti huruf atau gambar, tetapi juga semua jenis representasi yang dapat dipahami oleh manusia, seperti kata-kata, suara, gerakan tubuh, dan bahkan ruang. Pendekatan semiotika. Aspek penting meliputi dua hal, diantaranya itu tanda. Tanda adalah konsep dasar atau utama dalam semiotik yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi dan menghasilkan makna. Adapun komponen-komponennya yaitu signifier atau penanda. Signifier atau penanda adalah bentuk fisik tanda seperti suara atau huruf yang dapat dilihat oleh mata. Nah, signifier adalah bagian material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Kemudian ada signifier atau petanda. Signifier adalah konsep atau ide yang ditunjukkan oleh tanda. Signifier adalah bagian mental dari tanda yang mencakup gambaran mental, pikiran, dan konsep. Nah, signifier berbeda dari signifier yang adalah bentuk fisik tanda, seperti suara atau huruf. Fungsi tanda. Tanda berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang membantu manusia untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Kemudian adapun contoh-contoh tanda itu seperti bunyi klakson, suara binatang, simbol-simbol yang digunakan untuk aturan, ekspresi wajah, simbol, dan lambang. Kemudian ada lingkup kajian semiotik. Kajian semiotik berkembang kepada dua klasifikasi utama, yakni semiotik komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotik komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah, tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi: pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Nah, sedangkan semiotika sendiri signifikasi memberikan tekanan pada teori, standar, dan pemahaman dalam suatu konteks tertentu. Berdasarkan lingkup pemakasan, semiotik dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Semiotik murni atau pure semiotis. Semiotika murni membahas filosofi dan hakikat bahasa secara universal, termasuk sistem tanda dan bahasa yang berhubungan dengan objek. Yang kedua ada semiotika deskriptif atau semiotika deskriptif membahas sistem tanda atau bahasa tertentu secara deskriptif, menjalankan bagaimana sistem tanda tersebut berfungsi. Kemudian yang ketiga, semiotika terapan. Semiotika terapan membahas penerapan semiotik pada berbagai bidang seperti komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Nah, di sini ada teknik kajian semiotika. Teknik kajian menurut Charles S. Peirce, teknik kajian Peirce terdiri atas 3 aspek penting yang sering disebut dengan segitiga makna. Yang pertama ada sight atau tanda. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu merujuk atau mempresentasikan hal di luar tanda itu sendiri. Yang kedua, klasifikasi tanda tadi itu ada qualisign, adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, dan merdu. Yang kedua, sign adalah ekstensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata. Sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai. Desain adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. Yang kedua ada objek.
Objek atau acuan tanda merupakan konteks sosial yang dalam implementasinya dijadikan sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut. Nah, Charles S. Peirce membagi objek atas ikon, indeks, dan simbol. Pertama, ikon. Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dengan pertanda bersifat bersamaan bentuk alamiah. Yang kedua, indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki keterikatan ekstensi terhadap tanda atau objeknya. Yang ketiga, simbol. Simbol adalah suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan bersama simbol ini bersifat global. Nah, yang ketiga ada terpen atau penggunaan tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Nah, itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.